Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Erliana Eka Putriani, kelas 1B, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka Jakarta, untuk membahas tema pentingnya kerjasama Tri Pusat Pendidikan dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haja Isana El Huluk MPD. Bapak Ibu, pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berguna dalam menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermanfaat. Belajar bukan hanya semata-mata untuk nilai sekolah, tetapi untuk nilai kehidupan juga. Maknanya, bersekolah bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan mendapat penghargaan dari orang tua serta sekolah, melainkan bagaimana caranya agar ilmu yang didapat dari proses pendidikan tersebut dapat berguna bagi kehidupan dan keberlangsungan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah menemukan beberapa anak yang berada di lingkungan sekitar kita dengan keistimewaannya tersendiri. Anak-anak tersebut memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, baik itu dari segi fisik, kognitif, emosi, dan lainnya. Karena perbedaan itulah mereka memerlukan perhatian dan pelayanan khusus bagi dirinya, dan anak-anak ini sering kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Tentunya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ternyata masih banyak sekali yang belum memahami kondisi anak-anaknya, sehingga mereka mendaftarkan anak-anak dalam PPDB jalur umum karena ketidaktahuan informasi dan ketidaktahuan kondisi dari anak yang dimiliki. Sehingga ketika mereka mendaftar kelas 1, kita masih bisa menemukan siswa kelas 1 dengan usia 9 tahun, usia 10 tahun, usia 11 tahun. Tentu ini merupakan usia-usia di mana tugas perkembangannya sudah melewati tugas perkembangan pada usia-usia 7 tahun. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak dengan kebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh setiap anak. Nampaknya, sekolah dengan layanan pendidikan inklusif menjadi alternatif para orang tua dari anak berkebutuhan khusus agar dapat menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah formal umum. Semakin banyaknya jumlah sekolah inklusif menunjukkan bahwa saat ini masyarakat mulai terbuka dan dapat menerima perbedaan yang ada di sekitarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus mulai memilih menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah formal yang umum daripada sekolah luar biasa atau sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Bagi orang tua siswa tersebut, menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif tentu bukanlah tanpa alasan. Beberapa orang tua memasukkan anaknya ke layanan pendidikan inklusif agar anaknya mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan. Ada pula yang memasukkan anaknya karena faktor jarak dan keterbatasan lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Namun, apapun alasannya, para orang tua ini telah mengambil tindakan dengan menyekolahkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan pada sekolah inklusif. Bagi anak berkebutuhan khusus untuk masuk dan mendapatkan layanan pendidikan di sekolah umum tidaklah mudah. Bapak Pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa terdapat 3 unsur pendidikan yang ketiganya harus sinergis untuk mencapai cita-cita pendidikan. Ketiga unsur tersebut dinamakan dengan Tri Pusat Pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki pengaruh dalam tumbuh kembang anak. Tri Pusat Pendidikan ini meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga Tri Pusat Pendidikan tersebut memegang peranan yang sangat pentingnya dalam keberhasilan pendidikan serta saling berkorelasi satu sama lain dalam menunjang prestasi peserta didik.
Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam lingkungan keluarga. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, sehingga akhirnya proses pendidikan diserahkan kepada sekolah. Selanjutnya, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Oleh karena itu, sangat penting kerjasama yang dilakukan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat bagi pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri. Pusat pendidikan merupakan 3 pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Dengan kata lain, perbuatan mendidik yang dilakukan orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dengan memperkuatnya serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Apabila pusat pendidikan ini dapat berjalan dengan sinergis, maka itu dapat menjadi faktor pendorong terbesar dalam menunjang prestasi anak berkebutuhan khusus. Apakah di sekolah ini wali murid sudah memahami kondisi anak yang berkebutuhan khusus? Pada umumnya sih sudah. Jadi ada orang tua yang datang ke sekolah memberikan informasi tentang ABK atau keterbelakangan. Tentu hal ini harus kita pahami juga bahwa kita harus proaktif juga kepada anak yang ini. Sekolah tentu bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain dan juga dengan orang tua supaya kita bisa proaktif dan memberikan pelayanan khusus, terutama mungkin tes dulu kepada rumah sakit terkait dengan ABK ini, sejauh mana anak ini perlu penanganan khususnya, karena tentu kita harus juga memberikan secara maksimal, sehingga kita harus tahu dasarnya, kekurangannya, dan kita harus tahu juga apa yang harus kita buat untuk anak ini bisa tetap belajar, karena tentu anak ini juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pada umumnya ada kendala, karena seringkali orang tua itu tidak proaktif kepada kita, bahkan orang tua sering mengabaikan. Jadi orang tua setelah dititipkan kepada sekolah seringkali tidak dilakukan juga di rumah, sehingga gurunya merasa kewalahan karena tidak ada kerjasama yang baik dengan orang tua, sehingga si anak ini seolah-olah hanya belajar di sekolah, padahal pembelajaran ini bukan hanya di sekolah tetapi juga harus dilakukan di rumah. Menurut Ibu, seberapa penting peran sekolah, guru, orang tua, masyarakat dalam melayani ABK? Kalau menurut saya sangat penting, karena antara sekolah, guru, dan orang tua ada satu kesatuan juga dengan masyarakat dalam melayani ABK. Jadi ABK itu bukan hanya milik orang tua yang harus mengajar, tetapi juga oleh guru, oleh masyarakat, dan juga sekolah, supaya anak-anak ini yang mempunyai berkebutuhan khusus sungguh-sungguh dapat melaksanakan atau melakukan atau mendapatkan arahan dan juga pembelajaran yang baik, sehingga dia juga tidak merasa terbelakang, karena anak juga punya hak yang sama dalam pembelajaran. Ada tidak anak berkebutuhan khusus? Ada. Iya. Kok bisa sih Ibu tahu kalau dia itu anak ABK? Awal mulanya kita perhatikan gerak-gerik siswa dalam jumlah 32 siswa, dan ternyata ada salah satu siswa yang menonjol, baik verbalnya, motoriknya itu tidak terlihat. Ya, akhirnya saya mengadakan pendekatan dengan siswa itu, lalu dipanggillah orang tua tersebut. Nah, setelah dipanggil orang tua, bagaimana respon orang tua tersebut? Awalnya sih orang tua tersebut tidak menerima, tapi dengan saya memberikan alasan anak tersebut dan kondisi anak tersebut di kelas, akhirnya orang tua tersebut menerima, dan mereka langsung mencari solusi yang terbaik untuk anaknya. Tuh.
Nah, tindak lanjut yang dilakukan sama orang tua setelah dikasih kabar bahwa anaknya itu terindikasi anak berkebutuhan khusus apa? Mereka langsung ke puskesmas yang terdekat. Setelah itu dari puskesmas diberikan surat pengantar untuk ke rumah sakit jiwa yang terdekat, yaitu yang di Grogol. Ada siswa anak berkebutuhan khusus? Ada. Bagaimana caranya kok ibu bisa tahu kalau anak di kelas ibu ada anak yang ABK? Ya, berawal dari hasil dari nilai anak tersebut berbeda dengan teman-teman yang lain, kemudian dari sikap dia atau tingkah laku dia di kelas, jadi kemungkinan terlihat berbeda, makanya kita anggap tapi itu belum pasti itu ABK ya, saya belum itu, cuma saya minta sama orang tua untuk bertemu langsung apakah benar bahwa anak tersebut memang memiliki kekurangan atau kelemahan dalam belajarnya, seperti itu. Nah, setelah dipanggil orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Saya minta untuk kerjasama, pastinya ya, kerjasama dalam proses belajarnya di sekolah, di rumah ya, kerjasama. Kemudian kebetulan juga anak tersebut di kelas 4 itu masih belum bisa baca, ya saya minta orang tua untuk mengajarkan baca menulis gitu, seperti itu. Namun hasilnya memang ya seperti tadi, masih tidak layak ya, maksudnya masih kurang sangat untuk usia dia yang sekarang. Apalagi sekarang usia dia berbeda dengan usia temannya yang beda 3 tahun. Karena memang dia mempunyai kebutuhan khusus. Nah, tidak menerima, apalagi ibunya tidak menerima, bapaknya yang tidak menerima, ibunya menerima, tapi dia mungkin takut kepada bapaknya untuk ngomong. Saya bilang, jelasin saja Bu ke bapak baik-baik bahwa ini demi kepentingan anak ibu dan bapak. Kita juga perlu tahu IQ-nya seperti apa, biar bapak dan ibu juga tahu ternyata benar ya bahwa anak ini memiliki kelemahan di IQ-nya. Tapi kalau misalnya memang IQ-nya ternyata standar, ya berarti kita yang harus kerjasama untuk meningkatkan tingkat belajarnya dia. Anak istimewa ini mendapat pendampingan belajar bersama relawan komunitas Sahabat Spesial. Setiap 2 hari sekali, relawan Sahabat Spesial datang ke sekolah ini mendampingi ABK yang jumlahnya mencapai 60 anak. Mereka bertugas sebagai fasilitator, mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, mengulang kembali pelajaran yang telah didapatkan di kelas. Terbentuknya komunitas Sahabat Spesial berawal dari kunjungan Kristina, pemerhati anak spesial di London School Center for Autism Awareness, yang melihat kurangnya tenaga pendamping bagi siswa-siswi ABK di Sekolah Dasar Negeri Jakarta. Padahal peraturannya hanya 1 anak 1 kelas. Jadi kalau misalnya 1 kelas itu punya 2 lokal, jadi kelas 1-nya A dan B, logikanya dia hanya punya maksimal 24 anak gitu ya. Tapi ini 2 kali lipatnya gitu. Kemudian kita lihat itu, tapi kita sendiri nggak mampu mengerjakan itu. Kemudian kita mencoba bikin satu komunitas namanya Sahabat Spesial. Jadi kita kumpulin orang-orang yang mau berkontribusi untuk anak-anak ini di bidang pendidikan. Kita ajak, jadi terkumpullah mahasiswa-mahasiswa London School, kemudian orang tua di LSBA. Itu yang kita ajak ke sana. Jadi ini kayak pilot projectnya kita. Kalau ini jalan dan bisa, mungkin kita akan cari lagi sekolah lain untuk dibantu. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus lebih intensif bermitra dengan guru-guru di sekolah, baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusi. Di sekolah inklusi, orang tua ABK harus lebih ekstra berhubungan dengan guru. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan adalah faktor pendukung dan penentu dalam perkembangan pendidikan inklusif. Hal itu dimulai dari pengambilan keputusan mengenai tempat sekolah, juga kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anaknya. Peran orang tua menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan anak dalam proses pendidikan. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dan mendukung proses pendidikan anaknya. Pendidikan dari orang tua merupakan pendidikan dasar bagi anak karena orang tua berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Keberhasilan anak sangat bergantung pada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Pentingnya peranan orang tua dalam pendidikan anak yaitu agar menjaga hubungan yang baik dengan pihak sekolah sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran sangatlah penting agar tercipta pembelajaran yang efektif bagi anak. Keterlibatan tersebut mencakup pengakuan bagi orang tua sebagai pembimbing utama, karena orang tua adalah sumber utama untuk sistem pendidikan. Peran dan fungsi orang tua sangatlah penting. Adapun peran dan fungsi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus antara lain orang tua sebagai pendamping utama, sebagai advokat, sebagai sumber, sebagai guru, dan sebagai diagnosian. Peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus terlihat dari keikutsertaan orang tua dalam pendidikan anak yang menjadi faktor pendorong dan penentu dalam perkembangan pendidikan inklusif.
Pada hakikatnya, anak mempunyai hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan, dan orang tua sebagai pendidik utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak baik itu di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus memfasilitasi kebutuhan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus yang perlu diberikan perhatian yang sangat ketat dalam proses pembelajaran. Guru dan orang tua ABK harus menjalin kemitraan secara khusus dalam memberikan informasi tentang perkembangan, keterampilan, motivasi, rentang perhatian, penerimaan sosial, dan penyesuaian emosional anak. Oleh karena itu, sangat diharapkan kerjasama antara orang tua dan guru maupun pihak sekolah terkait dengan proses pendidikan anak di rumah maupun di sekolah agar tercipta pendidikan yang baik dan bermakna. Dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan pengayaan dan wawasan bagi orang tua maupun semua pihak yang terlibat dalam Tripusat Pendidikan Inklusi. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah support dari orang tua dan masyarakat. Pusat pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga tripusat ini memegang peranan yang sama pentingnya dalam keberhasilan pendidikan serta saling berkorelasi satu sama lain dalam menunjang prestasi peserta didik. Pentingnya tripusat pendidikan ini yaitu untuk membentuk karakter moral anak yang terdiri dari peranan keluarga, peranan masyarakat, dan peranan sekolah. Ketiga lingkungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain karena baik buruknya moral anak tersebut terbentuk dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak berkebutuhan khusus ditempatkan di lingkungan kelas yang sama dengan anak-anak normal untuk menghilangkan perbedaan serta untuk melatihnya belajar secara mandiri. Selain itu juga bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan kepercayaan diri mereka, belajar menerima perbedaan dan beradaptasi dengan perbedaan tersebut, serta diharapkan mampu berinteraksi dengan aktif dan baik bersama guru serta teman-temannya. Selain itu, orang tua juga perlu proaktif dalam bekerja sama dengan para guru terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Potensi dan bakat yang tampak pada diri anak sangat penting sekali untuk diinformasikan kepada guru sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memberikan program pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga dalam perkembangannya anak akan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan bakat dan minatnya di sekolah. Di sekolah juga melakukan identifikasi dan asesmen yang nantinya akan berguna dalam penanganan perilaku dan perkembangan anak untuk kedepannya. Proses pengidentifikasian ini dapat dilakukan oleh keluarga, guru, ataupun masyarakat sebagai tripusat pendidikan. Kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu pada siswa berkebutuhan khusus. Proses identifikasi meliputi pengenalan kemampuan awal, kelemahan atau hambatan, dan kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Peranan masyarakat sangatlah berpengaruh pada prestasi dan perkembangan karakter sosial. Dalam masyarakat, anak dapat bersosialisasi secara umum baik dalam berkomunikasi maupun melakukan tindakan-tindakan sosial dan saling berbaur sesama masyarakat. Lingkungan dapat mempengaruhi karakter anak baik atau buruknya. Agar peran masyarakat dapat terlaksana dengan optimal dalam penyelenggaraan sekolah inklusif, maka dapat diakomodasikan melalui wadah komite sekolah, dewan pendidikan, serta forum-forum pemerhati pendidikan inklusi.
Selanjutnya, semua usaha yang dilakukan oleh sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai lingkungan pendidikan yang lain. Bila pengaruh sekolah sebagai salah satu lingkungan pendidikan hanya berjalan sendiri, maka sangat sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Maka seyogyanya pihak sekolah lebih intens melibatkan peran orang tua, siswa dan guru ke dalam program layanan bimbingan sosial untuk siswa berkebutuhan khusus ke depannya. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan dari pusat pendidikan, yaitu antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, maka pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri akan terlayani secara maksimal karena adanya kerjasama dari berbagai peran yang sangat mendukung. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya kerjasama antara tri pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.